Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk arahan yang pertama, monggo mungkin dari Pak Kasih dulu ngomong Pak. Oh, ini dari Pak dan Ramil 3 Kecamatan Batu Gajah, monggo mungkin pada Pak Nurbagus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wahyu dari Kecamatan, Wakil Camat. Yang saya hormati Bu Kades beserta perangkat. Yang saya hormati sekarang monggo Pak depan saja Pak, depan saja. Yang saya hormati Babinsa, Bapak Mas, Ketua BPD, ada Pak? Ada? Oh, wakil. Berarti Ketua BRI. Kan ada BPD, berarti ada BRI, ada BNI, ada Banjatan, ada. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya. Pertama-tama banyak kita panjatkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini alhamdulillah dari pagi hujan jadi tidak panas. Kita bisa bertemu bertatap muka. Tapi jangan terus nanti ngantuk nih, karena ini kan cuacanya enak untuk ngantuk habis makan. Nah, ini jam-jam rawan ini, jam-jam rawan enak untuk tidur. Tapi kita harapkan sama-sama nanti kita mengikuti pemburuan hukum. Bapak Ibu dari pagi tadi sudah mengikuti, terus nanti akan lanjutkan dari kejaksaan Banyumas yang masih kita tunggu dari kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu kita tunggu sahabatnya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyampaikan penyuluhan hukum karena kalau kami itu hukumnya hukum disiplin ataupun hukum pidana militer, Pak. Jadi nanti nggak nyambung dengan Bapak Ibu. Kalau kami sampaikan nanti yang kena hanya Babinsa. Itu perlu cukup dikurangi saja. Kalau dengan nanti kan ada pidana umum atau perdata, itu nanti yang lebih berhak ataupun yang lebih ngerti di bidangnya, yaitu dari kejaksaan atau dari kepolisian. Itu nanti yang menyampaikan. Jadi saya hanya berpesan saja kepada Bapak Ibu. Tadi pagi sudah disampaikan materi tentang pinjaman
tentang judi online gitu. Tentang judi online tentunya kita jadi ngerti apa itu judi online yang dulunya mungkin kita kalau bapak-bapak ini saya yakin yang hadir ya tahunya judi konvensional saja, kartu, kalau jam-jaman, kalau berapa yangan biasanya king-king ya. Itu kita tahunya itu. Kalau judi online itu kita nggak tahu kan. Dan saya yakin bapak-bapak saya itu nggak mudeng apa judi online itu. Tapi anak-anak kita itu kan tahu kan. Anak-anak kita itu ngerti sekarang itu. Mereka itu canggih-canggih, main HP-nya itu pintar-pintar. Nah itulah yang kita awasi bersama agar judi online ini tidak jadi menyebar ke mana-mana. Karena pemerintah juga sudah intens untuk memberantas tentang judi online. Maka kami pun di Kodim itu Pak, kami Koramil itu kemarin dikumpulkan semua, dilihat HP-nya, diperiksa satu-satu, ada nggak aplikasi terkait judi online itu, atau slot atau apapun itu ada nggak. Alhamdulillah kemarin hari Jumat itu kita dikumpulkan di Kodim, dicek HP-nya satu-satu, tidak ditemukan aplikasi tersebut. Kalau ada ditemukan ya langsung dihapus dan diproses, karena ada instruksi dari Panglima sendiri bahwa untuk TNI dilarang keras untuk melaksanakan atau ikut terlibat judi online. Bahkan kita juga diminta dari Kementerian Hukum dan HAM itu bersama dengan Polri untuk nantinya mengawasi tempat-tempat top up itu Pak. Jadi di Alfamart, Indomaret itu kan biasa untuk top up terkait dengan judi online ini. Jadi kita juga supaya ikut mengawasi di situ. Ada enggak yang kalau sudah ada antrian malam-malam, nah itu kan perlu diwaspadai. Itu karena kalau sudah judi online nanti larinya ke pinjaman online. Sama-sama online. Sekarang tuh online kita tuh gak mudeng kita. Cuma anak-anak sekarang tuh kalau sudah judi online larinya ke pinjaman online, nanti tidak mampu membayar, akhirnya larinya ke tindakan-tindakan yang melanggar hukum, bisa melakukan curian, terus nanti kalau sudah cekcok dengan orang tua ataupun orang tua suami dengan istri, akhirnya KDRT. Jadi dimulai dari judi online inilah nanti akan bisa merambat kemana-mana. Itu yang jangan sampai di lingkungan kita, apalagi di masjid kita di daerah pedesaan yang hubungan kegotong royongan keluarganya itu masih terjalin dengan erat. Jadi nanti bapak-bapak sekarang bisa menyampaikan di lingkungannya, di RT RW-nya, agar kita juga bisa meminimalisir tentang judi online ini. Terus yang berikutnya, dengan adanya penyuluhan hukum ini, jadi diharapkan Bapak Ibu semua juga tahu melek hukum, karena kadang kita niat baik itu belum tentu juga, mungkin niatnya baik ya, tapi itu juga bisa salah menurut hukum. Contoh, kalau kita di sini mungkin ada counter jual beli HP itu mungkin, atau mungkin pedagang ayam, mungkin niatnya baik beli ayam ataupun beli HP nolong, tapi kita tidak tahu barang itu dari mana asalnya. Kalau itu barangnya dari barang curian, terus nanti dijual, diterima kita, terus nanti malingnya ini ketangkap, di BAP, diproses, ngomong bahwa dijual di tempat ini Bapak A, kita bisa juga dianggap sebagai penada. Jadi ini yang kita harus tahu juga, bahwa niat baik itu kadang bisa salah. Jadi kalau kita mau beli sesuatu yang tidak jelas, harus ditanyakan betul.
Kalau HP itu, kalau orang jual HP, di situ ada nomor PIN-nya, tidak bisa buka, itu bisa patut dipertanyakan dari mana barangnya ini. Kalau barang betul pasti bisa buka passwordnya. Tapi kalau nggak bisa buka password aja nggak bisa, berarti patut diduga barang itu barang yang jelas. Sama juga dengan barang-barang yang lain. Kalau memang kita ragu, ya kita harus berhati-hati, Pak. Jangan asal saja bahwa dijual murah langsung kita beli. Tapi ternyata barang itu barang curian yang akhirnya nantinya malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Yang rugi juga kita sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Jadi sekali lagi mari sama-sama nanti kita ikuti pengarahan atau penyuluhan dari Kejaksaan Negeri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apapun nanti kalau Anda hadir yang mau ditanyakan dari bawah sekarang, tanyakan saja, nggak usah ragu, Pak. Mau itu tentang perdata, tentang sertifikat, biasanya di masyarakat itu yang banyak terjadi, yaitu tanyakan saja. Demikian kami akhiri, bila terkendala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung langsung saja membawa acara yang disebut di kantor. Ya, terima kasih Pak dan kami saya hormati Pak Des BPD mendampingi desa mendampingi lokal desa Babi Babi Kamtimas dan seluruh peserta pemilihan desa Marunda. Kita dan puji syukur mendampingi senantiasa banggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semesta alam. Bahasanya pada hari ini kita bisa kumpul bareng dalam rangka penyuluhan hukum bagi masyarakat. Jadi rencananya nanti adalah sesi yang kedua oleh Kejaksaan Negeri Banyumas, tapi memang sampai dengan sekarang ini belum ada kabarnya, karena beliau yang mengampu materi tadi sedang ada sidang apa ini marinya lumayan ya. Untuk mengisi waktu yang sambil menunggu dari Kejaksaan, kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan desa kita, desa Karangnyender, supaya kedepannya bisa lebih maju, lebih tertata, lebih sukses, lebih segala-galanya menjadi desa yang mandiri, ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya sering mengingatkan bahwa desa itu punya jadwal dari Januari sampai Desember, itu kira-kira apa saja, misalnya Bapak Ibu yang di luar perangkat itu kan tidak tahu. Tapi desa pekerjaannya apa baik gitu. Nah, nanti teman saya dari Kenan Desa bisa menyampaikan bahwa nang desa gue sini mana bulan Juli gitu, wayang apa desa. Jadi Bapak Ibu yang penting nanti bisa lebih tahu. Nah, Juli dia biasanya bentuk tim RKPS, tim RKPS untuk tahun 2025, kemudian evaluasi APBDes, jadi APBDes yang sudah berjalan setengah tahun ini dari Januari sampai Juni itu dievaluasi, kemudian prosentasenya berapa persen yang sudah tercapai dari APBDes itu. Misal fisiknya untuk drainase, katakanlah lambat dan lain sebagainya sudah berapa persen, itu nanti lihat. Jadi itu semacam evaluasi diri, ya. Oh ternyata aku sampai Juni nembe umpamanya 40%, berarti kurang ngejar, harusnya 50% dari target.
umpamanya begitu. Jadi nanti sisa-sisa waktu yang ada ya harus memprediksi Desember harus sudah selesai semua, katakanlah seperti itu. Kemudian menyusun LKPD itu bukan untuk tahun yang sekarang, itu untuk tahun 2025. Jadi nanti dibentuk tim. Biasanya nanti ada tim 11 atau 9 begitu. Tim 9 ya. Tim 9 itu nanti yang bekerja menyusun rencana kerja. Rencana kerja itu bukan cuma bentuk fisik ya, tapi non fisik juga, termasuk operasional di pemerintahan desa tersebut. Jadi satu APBD itu fungsinya untuk apa saja, untuk bayar berapa, untuk kegiatan-kegiatan yang fisik, kegiatan-kegiatan pemiluan, dan termasuk salah satunya non fisik dan lain sebagainya. Jadi angger kepengen keturutan KPK kayaknya orang begini, soalnya anggarannya itu terbatas. Katakanlah desa itu duit anggaran sekian, tapi keinginan kita itu banyak sekali sampai 2 miliar. Jadi tim LKPD inilah yang bekerja, mana-mana yang prioritas, mana yang nanti bisa dikerjakan di tahun berikutnya. Jadi begitu, tidak mesti kita usul langsung saat itu juga bisa dikerjakan untuk tahun 2025. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi ini, masa jabatan Kades. Bapak Ibu sudah tahu sekarang berapa tahun masa jabatan Kades? Itu 8 tahun. Kemarin sudah ada pelantikan Ibu bulan Juni, dilantik menjadi 8 tahun yang tadinya 6 tahun. Otomatis ya itu BPD juga tambah 2 tahun mengikuti masa jabatan Kades. Jadi kerjanya nambah Bapak Ibu, bayarannya aja ya segitu-segitu aja dulu, karena memang PAD-nya belum memenuhi itu. PAD malah belum Kades. Mudah-mudahan nanti bisa mengganti PAD. Ini nanti ada teman kita, pendamping desa yang kita mengganti PAD. Sebetulnya orang yang dari itu potensinya apa? Ini nanti mau dipelajari, nanti mau diterapkan juga mungkin di sini, mudah-mudahan berhasil. Jadi nanti orang yang punya PAD yang tinggi yang bisa untuk ya menyelenggarakan pemerintahan desa, tidak hanya mengandalkan dari bantuan yang lain. Ya, berkaitan dengan masa jabatan Kades yang 8 tahun, saya ingatkan juga bisa ini mereview RPJM Des yang dibikin dulu kan itu yang RPJM Des dulu itu kan masih 6 tahun. Nah, monggo nanti itu tugasnya desa beserta lembaga yang ada di desa untuk mereview, lihat kembali mau ditambah apa bagaimana. Saya sih menyerahkan saja pada desa silakan. Yang jelas semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa itu harus mengacu kepada, tidak boleh melenceng terlalu jauh sekali dari RPJM Des yang sudah kita ambil desa. Nah, ini karena untuk menyingkat waktu kita juga nggak tahu nanti ini datangnya tiba-tiba, terus kita lagi bahas yang asik jadi terpotong. Ya untuk menyingkat waktu nanti langsung saja Mas
Imanuddin ini sekaligus perkenalan, dan ini baru. Sebelumnya kita punya kota sampai undang-undang itu Mas Taufik, kalau saya itu yang kenal. Mas Taufik sekarang pindah di Batu Rakyat. Nah, ini penggantinya yang punya gagasan yang bagus. Dia juga seorang YouTuber dengan subscriber yang banyak sekali. Nanti panjangan bisa melihat hasil-hasilnya. Nah, ini nanti beliau memaparkan apa yang menjadi tugas kami pendamping desa sebetulnya, sehingga nanti desa itu menjadi desa yang bisa diharapkan menjadi desa yang mandiri. Kiranya seperti itu, saya serahkan kepada Mas Imanuddin untuk perkenalan sekaligus memberikan apa yang akan dilaksanakan di desa Karanganyar. Demikian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Camat Pati Raja dan wakili yaitu oleh beliau Pak Wahyu, yang saya hormati Bu Kades, Bu Karsina, dan silaturahmi yang ini Bu, saya harus kesini Bu, biasanya dipangkat temannya. Yang saya hormati Pak Danamir yang hadir di sini, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua BPD dan anggota serta perangkat desa, dan tentunya adalah warga masyarakat desa Karanganyar. Kalau menyebut Karanganyar kadang-kadang susah Pak, itu E-nya dulu atau E-nya dulu gitu Pak. Jadi mohon maaf kalau saya tercatat belum terbiasa gitu Pak, karena ya alhamdulillah Pak ya, dengan kehebatannya Allah saya bisa hadir di sini. Nyuwun sewu Pak, Mas Imanuddin Pak, saya nderek membangun desa Karanganyar ya Pak ya. Oh Karanganyar, Karanganyar ya. Mohon izin dibukakan minggunya saya melu membangun desa Karanganyar. Dengan ucapan dah dijawab, saya mengucapkan terima kasih sekali, dan tentunya saya mohon izin Bu Kades, Bu Karsina yang saya hormati, bahwa kalau kita membuat perencanaan pembangunan, tentunya salah satu indikatornya harus terukur. Kan Bapak kayak gitu kan, kamu itu udah 6 tahun masa nggak sekolah ini, itu kan terukur gitu ya Pak ya. Umur 6 tahun itu sekolahan gitu kan di pendidikan dasar. Sama dengan pembangunan itu harus terukur, jelas, capaiannya jelas. Jangan semati-semati bangun Bu Kades. Anggap masa iya Bu Kades tahun ini orang bangun dan hukum bangun tidak terukur, terus tidak dapat tersampaian, dan yang paling akhir adalah harus berbatas waktu. Misal Bu Kades itu bangun JUT kudu jelas, JUT-nya itu pirang kilo, biayanya itu pirang, kudu dihitung sebelum dilaksanakan aja. Gampang Mas Iman kalau mampu itu nggak mau saya. Karena Pak, dana desa itu adalah dana miliknya warga desa. Saya bukan rekor titipan amanah oleh negara. Dia lebih Karanganyar sekian ratus juta mana membangun desa. Nah, kalau nanti pimpinannya BPD-nya itu tidak sinkron, tidak ngerti tentang kebutuhan warga Karanganyar, seberapa pun dikasih pasti akan kurang dan tidak wujud. Contoh gampangnya ya, desa ini terakhir tahun 2024 kemarin pendataan indeks desa membangun. Indeks desa membangun itu adalah memotret data mikro. Gampangnya data mikro itu ya data yang paling cilik sing genah dirasakan oleh masyarakat. Contoh berapa jumlah penduduk desa Karanganyar? 3.500. Kudu yakin datanya sekarang di jelas sebenarnya dari BPS. Orang ngerti Mas, data BPS salah galau, nggak bisa.
besok buat surat, bukan silat tanda tangan minta data ke BPS atau ke Diduk Capil ya, misalnya penduduk ke Diduk Capil. Nanti akan dijawab. Oh ternyata tahun 2024 per 30 Desember penduduknya dari 4.000. Kita tahu mana nih? 4.000 belas sing lanang pira sing wadon pira. Kudu pasti. Ora kena usah lanang bebelnya di zamane pilek sebenarnya enggak. Nanti prosesnya dalam masuk di pendampingan di desa, saya ingin data itu valid, enggak boleh ngarang dan jelas sumbernya dari mana. Nanti akan ke belakang nih, sing umur 0 sampai 2 tahun kan pira. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah menikah wajib gawe kakak dewek lho Mas. Terus nikah tuh kakaknya sing gandine wong tua bae. Ini kan apa? Ini mau dihitung oleh negara. Karena apa? Parameter besarnya dana desa. Iya. Parameter dasar besarnya dana desa karena apa? Karena yang oleh duit semiliar. Misalnya ya. Satu adalah luas wilayah. Luas wilayah ini nggak mungkin ya, bukan dia setiap tahun nambah, nggak mungkin kan? Enggak. Karena itu adalah data statis. Kedua, jumlah penduduk. Jumlah penduduk sifatnya ada dinamis. Anak natalitas, anak mortalitas, anak kelahiran, anak kematian. Yang ketiga, apa itu? Jumlah kakak miskin. Aja mengko nampak bantuan lebih pada gawe tulung kades dipermudah. Ya, jenengan jangan memberikan mandat yang begitu berat, uang gawe kakak gratis. Jadi dorong potane jenengan sudah nikah, tolong Mas Mbak kakaknya mecah gitu. Nah dari situ nanti apakah masuk kategori misal tidak itu saya nanti gitu ya. Nah selanjutnya dalam pembangunan itu mesti ada perencanaan. Perencanaan itu dasarnya data. Nah data-data yang kemarin bukan desa Asmo, BPD apa? Pak Asmo, PLDN Pak Asmo. Kedua, BPD mari kemenis. Oh ternyata desa Karandeng tahun ini dengan skor sekian 0,7 sekian masuk desa maju. Lah apa sih kudu dilakukan desa maju? Kowe aja nanti desa maju bangunnya kayak desa mandiri. Desa maju satu yang harus dibangun peningkatan fasilitas dasar. Fasilitas dasar umum yang harus ada di desa. Satu, jalan. Jalannya pirang kilo. Sing miliknya desa, sing miliknya kabupaten, sing miliknya provinsi atau nasional. Nah, sing diopeni nganggo dana desa itu jalan milik desa. Jadi Bapak Ibu kalau mengusulkan kegiatan tanya, Kades itu jalan depan saya miliknya desa atau milik kabupaten? Oh miliknya kabupaten. Jangan jenengan gak usah usulkan. Nanti desa yang akan mengusulkan melalui musrembang kecamatan. Jelas nggih? Nah berikutnya fasilitas dasar umum yang ada di desa selain jalan adalah jembatan. Jembatan itu orang sangarang gitu Bapak Ibu. Jembatan yang desa itu orang perlu ngarah jembatannya 10 meter pakai gelagar baja. 3 meter sudah panjang itu. Karena apa? Ada standar. Loh mesti mana semono kok jadine napa biasa nglewati apa? Pohon apa tebangan Bitseng atau albang atau enggak. Kalau itu jalannya desa, sih rumahnya orang desa, ini desa. Makanya kalau yang punya seperti itu ya tolong bertoleransi. Kita nasem ikut semene ton.
Jadi tolong aja lewat desa ngene iki lho. Jadi lah Mas Manggung tekan warga ini ya silakan. Pasti nanti tonasenya itu melebihi batas kemampuan mesti cepat rusak. Nah kita harus saling membantu. Aja buku lawangan dana desa ini, lawan dana itu bukannya lebih baik kapan nambah liane. Jadi, terus berikutnya adalah kepeningkatan fasilitas dasar kesehatan. Apa sih itu dibangun? Mungkin contoh PKD punya, Posyandu punya. Sekarang Posyandu anak apa baik di Posyandu contoh itu ada 5 layanan, 5 meja dari pendaftaran sampai dengan konsultasi. Nah kalau harus ada semua. Lalu ini ya rapat dalam IKP Mas Iman. Ada pelatihan para kader Posyandu, dana desa belum mana. Jadi ini apa? Nanti setiap Posyandu sekarang apalagi museum ini bukan IMP ini integrasi layanan primer. Jadi satu Posyandu itu akan melayani ada Posbindu, Posyandu sendiri, ada lansia, ya kan? Itu jadi satu termin. Jadi tak ngono, gue si lansia yang dilayani. Sehingga perlu ada 5 kader yang bisa menguasai. Nanti urusan peningkatan kapasitas ada dinas kesehatan kita undang supaya dana desa itu bisa melengkapi fasilitas dasar kesehatan. Nah, terus standar minimal ya, standar minimal di Posyandu saprasnya apa baik? Contoh ada timbangan, masa itu zaman ini timbangannya tahu cacing ya Pak ya? Oh itu bahaya itu, para benar nggak kejeduk buat. Sekarang beralih yang lebih ramah terhadap anak, mungkin yang pakai digital yang terlentangkan di atas meja. Terus dengan injakan kaki yang di digital, boleh buat beli ke situ. Jadi sing dagingnya mulai bergeser ya, wis dagingnya jauh lagi. Amannya lagi bu, daging pakai bambu rawan itu, karena apa? Keselamatan itu menjaga. Nah, berikutnya gitu ya, sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, Indonesia itu pengen bebas stunting dari desa UI. Berapa persen? Bebas, tidak ada batasan. Kalau ketahanan pangan sekarang kan minimal 20%. Kalau BLTDD itu adalah 25%. Tapi nek stunting bebas. Itu adalah kegiatan irnak, artinya kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh desa dengan menggunakan dana desa. Contoh yang stunting. Stunting itu sesuai dengan Perpres 72 21 tentang percepatan stunting itu ada 5 sasaran. Sasaran 0 sampai 59 bulan. Biasanya ibu-ibu Persib seneng banget urusannya itu penting. Makanya nanti New Sewu ini bakal nanti ada AMD gitu Pak. TNI ya, TNI Manjuk Desa. Nggak apa-apa Pak, kita kolaborasi Pak. Karena pernah yang ada di Batu Ati dulu kayak gitu Pak. Ada yang masuk ke desa, ada nggak yang dilaksanakan kolaborasi? Sama dengan di sini. Nah, nanti 0 sampai 59 bulan, artinya kan berarti 0 sampai 6 tahun. Itu adalah generasi kita yang akan berperan di setiap periode. Maka harus sehat, nggak boleh stunting. Dana desa masuk ke sana. Apa kebutuhannya? Emang PMT doang? Enggak. Anggaran stunting jadi PMT. Apa-apa PMT? Enggak. 0 sampai 9 di situ yang berperan penting siapa? Orang tua. Maka ada 0 sampai 2 tahun itu ada pelatihan atau peningkatan kapasitas atau penyuluhan tentang pola asuh. Sebetulnya Indonesia itu enggak si salahnya sama. Ya kita orang tua pola asuh. Kalau tadi disampaikan oleh beliau Pak Danami, cilik-cilik yang pakai HP.
Android, padahal dibiarin Pak, gulani HP, beda gitu. Padahal itu berdampak tinggi loh terhadap sensorik anak itu. Akhirnya seperti apa? Indonesia udah ya, emosionalnya tinggi. Nah, sholat mana sih Bu? Ini belum selesai game, mesti kayak gitu kan? Nah, hati-hati. Nah, sehingga dari sana bisa ke sana. Terus remaja putri. Rematri, apa yang dilakukan dengan dana desa? Adanya penyuluhan terhadap remaja putri. Apa yang dibutuhkan lalanya rematri? Satu, yaitu konseling. Konselingnya bisa kesehatan contoh. Kalau orang menikah itu kan nggak boleh dilarang ya. Tetapi kan kalau menurut peraturan tentang nikah, sekarang umurnya berapa? Minimal 21 tahun. Kalau 19 harus izin ya. Harus izin orang tua, betul kan? Ada pernyataan. Tapi kalau 21 bisa menentukan. Tapi kalau di bawah itu, apa yang terjadi? Mau ngopi ngapain kayak itu kan? Dan tak ngopi dia anaknya. Nah, sehingga nanti dana desa itu masuk dundang. Wongsa Karanganyar itu ada berapa sih? Umur 10 sampai dengan umur 25 tahun. Wis jenengan yang remaja putri. Remaja putri panjenengan 0 sampai 25 tahun ada di mana posisinya? Apa yang dilakukan? Yaitu wajib mendapatkan tablet tambah darah. Emang TTD ngomong sing amitok ya Bu ya? Enggak. Nah itu betul. Kenapa ada siklus menstruasi? Umur 10 itu udah mulai ada yang itu harus disehatkan dengan TTD. TTD-nya puskesmas ngasih berapa ke desa sini? Kurangannya boleh ngambil dari desa. Nah berikutnya adalah calon pengantin. Pada lapor apa Bu? Biasa kalau calon pengantin 3 bulan sebelum nikah itu lapor, nanti ada tanda tangannya Bukades untuk menghantarkan desa itu ya. Nah, apa yang akan didapatkan oleh calon pengantin? Satu adalah bimbingan konseling, baik itu yang sifatnya rohani atau kesehatan. Nanti akan ada. Nah, kita desa boleh hadir di situ. Undangan kepala KUA atau kepala khusus penjelasan jenengan ke calon pengantin nek nikah wong wadon itu butuh kayak gini, wong lanang butuh kayak gini. Kan apa? Kita jangan menuntut anak begitu tinggi kalau kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik. Gampang. Maaf aja ya Bapak Ibu yang suka ngerokok itu ya. Salah satu penyumbang adanya stunting itu di dalam rumah itu ada yang merokok. Saiki nggak tuh kayak kalau rokok cepatan mana? Iya, ya moga-moga ya. Barisan ini mulai mandiri atau orang nggak apa bagus. Karena apa? Kita ingin melahirkan generasi kita sehat dulu. Ya, ibunya sehat, suaminya juga sehat. Bismillah. Namanya ikhtiar itu kan wajib, tentang hasil itu kan nggak wajib ya. Tapi kalau ikhtiar yang benar, prosesnya benar, insya Allah akan mendapatkan apa kan? Ada doa yang Nabi Syekh yang begitu hebat. Kalau kita pintar pun jadi gampang. Allahumma ahnini bil ilmi gitu kan. Wasajini bil ilmi wa ahnini bil taqwa wa ja'alni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah gitu ya. Allahumma ahnini gitu. Ya Allah, perkayakanlah saya bil ilmi dengan ilmu. Kalau harta kan memang ya bapaknya orang tuanya kalian nggak dapat warisan kan. Tapi kalau ilmu, kalau nggak proses sekolah nggak mungkin dapat. Nah contoh. Selanjutnya adalah keluarga rentan. Jadi nanti ada yang stunting dicari sama Bukades. Jadi si anaknya orang tuanya siapa?
Makanya disitulah kewajiban kita orang tua mesti harus punya kakak. Yang kedua, anaknya itu dibuatkan akta kelahiran supaya ibu kade dalam mengalokasikan dana desanya ora salah sasaran begitu loh. Kenapa nanti oleh kadernya, kader KPM, kader pembangunan manusia itu bisa. Nah, data-data itu mohon ya, karena kita akan membangun fasilitas dasar tentang kesehatan. Oh ternyata di posyandu sana itu umur 0 sampai 59 bulan itu tinggi prevalensinya. Misal 20% di sana banyak yang rentan, keluarga rentan, maka dana desanya lebih banyak ke posyandu. Orang jadi mengkonon bupati itu berapa pola dibagi rata nggak bisa. Kita bicara tanda data. Selanjutnya gitu ya. Kalau sudah desanya maju, maka yang harus kita kuatkan di dalam bidang ekonomi masyarakat. Contoh, masyarakat itu seneng mayoritas adalah petani. Maka yang harus kita kuatkan adalah pertanian. Ada nanti lahan yang sudah pertanian malah dibalik menjadi lahan-lahan yang tidak produktif. Kita punya hutan, ada itu nanti bisa masuk ke perhutanan sosial. Di sini ada LMDH ya. Nah itu Pak, nanti bisa Pak memanfaatkan desa itu untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan ekonomi di sekitar hutan. Nanti kita urus ke KLHK itu ada seperti itu. Nah nanti selanjutnya ada tentang kelembagaan gitu ya. Lembagaan harus kuat, bisa gitu ya. Lembagaan desa, perangkat desa butuh workshop, butuh pelatihan kadang-kadang waktu mendahului gitu ya. Karena kemarin tahun 2023 awal, berarti 24 awal, saya punya teman itu dia di RMC 3 Provinsi Jawa Tengah. Kemarin pernah kontak saya, Mas, ini Banyumas ada peningkatan berapa jumlahnya? Sekian, tolonglah. Aku selotnya Batu Raden ditambahin. Akhirnya cepat ngikut di awal. Kalau yang desa lain itu agak kurang gitu ya, ngepus. Tolonglah. Aku butuh teman-teman perangkat desa Batu Raden oleh Kemendagri Madian di Akai lakukan melu peringatan. Nah, disitulah kita harus berjejaring, bersilaturahmi seluas-luasnya. Makanya dengan hadirnya saya di sini, mohon ya, mari kita manfaatkan dana desa sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh warga desa di sini. Misal gitu ya, Mas itu bisa nggak sih warganya itu memanfaatkan misalnya pinjam dari dana desa, boleh, maksudnya ke BUMDes. Nanti BUMDes itu ada unit usahanya, unit usaha tentang keuangan, mungkin sifat pinjam dan lain-lain. Nanti Pemdes itu memberikan penyertaan modal ke BUMDes. Nanti masyarakat itu kalau kayak yang lain sekarang ya, kalau punya BUMDes ya BUMDesnya dihidupin, nyiliem mari BUMDes, tetapi engkau nyarutane mari bank yang lain gitu. Jangan kayak gitu. Kalau nanti bukan sendiri punya BUMDesa bergelut dalam bidang ekonomi pertanian, jangan itu pupuk yang mari BUMDes gitu. Kenapa? Nanti kalau itu BUMDesa besar, kesejahteraannya balik lagi ke masyarakat sendiri. Nanti bukan sini itu akan memetakan menjadi hasilnya BUMDes setahun sekian 10 juta, ikan yang baik, ngobrol ini, ngobrol itu. Seperti itu prosesnya. Sehingga pada bulan Juli ini kami mohon kepada pemerintah desa Karanganyar dan BPD tanggal 1 sampai 10 mohon dilakukan musyawarah desa untuk pembentukan tim RKPDes. Nanti kalau sudah terbentuk gitu ya, nanti ketua timnya dalam hal ini adalah nanti dipilih gitu ya dalam musyawarah itu, dan di bawah pembina. Pembinanya tim RKPDes adalah beliau kepala desa. Nanti mari kita kumpul bareng-bareng, kita udah datanya desa Karanganyar seperti ini, visi misi Bupades di tahun 2025 itu apa gitu ya. Terus nanti kegiatan apa sih yang masuk dalam prioritas dana desa yang menjadi kewenangannya desa seperti apa, sehingga apa nanti bisa terukur, bisa terrealisir
dan ada sebuah kemajuan perubahan di tahun 2025, di 2006, 2027 kita laksanakan pilkades. Ibu yang kedua ya Bu? Oh 3. Jadi saya nanya, yang punya kades siapa? Karena ibu udah nggak bisa gitu. Itu sih udah saya beruntung. Nah, ini kesempatan. Kalau ingin menawa ya itu ya harapan qadarullah itu ya. Saya masih damping sini kamu udah tuju, nanti saya siap mendampingi panjenengan membuat RPJMD habis pekerjaan kita Sina yang bagus kita lanjuti, sing kurang sempurna kita sempurnakan, tapi tidak boleh memperburuk apa yang dilakukan oleh pemimpin yang lama. Itulah di sini kita seorang muslim. Ya, gampangan kita apa? Lebih apik nambah daripada Google. Ya kata Pak ya? Iya kan itu. Pakai sing nambah diletakkan. Sing ora apik mayu tempel. Kayak gitu. Tapi saya pesan nanti melalui di tingkat KPDS, yuk kita bicara apalagi beliau pasti nambah 2 tahun itu dan ingat sekali zona Bu, pokoknya Ibu pokoknya tinggal ngeling-ngeling nanti pokoknya yang lain untuk menunjukkan ini yang dari desa kelola bareng-bareng gitu ya di tingkat KPDS insya Allah Bu desa Karanganyar bisa gitu. Karena jujur gitu ya Wan Batu Rati sing derek kayak top itu ya. Jangan bicara wisata gitu ya. Namanya kultur sosial masyarakat. Saya selama 7 tahun sehafal. Mungkin orang akan melihat yang terlihat, tetapi saya tahu sih ada di dalam. Sing rolas desa bisa saya jadi sangat mandiri. Masa sing terluas desa karang dapat kepengen. Kenapa? Ada beberapa keistimewaan. Kalau kita step by step, malah berkembang sekarang maju. Step by step, 2 tahun maju, kita naik ke mandiri. Ada beberapa kemudian contoh akan dipermudah saya sendiri untuk mempromosikan desa. Kemana? Ke beberapa kementerian. Karena yang setahu saya ya, itu setiap tahun itu ada namanya SDG Award, itu pembangunan berkelanjutan. Itu biasanya para kementerian kalau ingin ataupun NGO ataupun pihak ketiga ingin mentransferkan atau nitip CSR ya, biasanya itu kementerian nyari itu. Jadi desa sing kira-kira kerapeng yang Indonesia jadi duit sih, ke desa sih pas banget. Langsung gini LMDH itu yang LPHD kan ya, lembaga pembangunan desa kan, bukan LMDH ya, yang LPHD. Sing apa kan di Karanganyar mendidatani nanti seperti itu. Orang pernah berproposal. Sekarang tadi aku lihat Masaan, makasih ya Masaan, itu sudah mengangkat profilnya deh. Bagus itu. Nanti itu orang akan mudah mengetahui Karanganyar ya dari situ. Nanti lebih teknis kan datanglah ke sini. Itulah yang saya inginkan. Maka nanti setiap kegiatan sama izin Bu Kades dan masyarakat desa Karanganyar akan saya buatkan ya semampu saya kegiatan tertentu akan saya videokan, akan saya viralkan. Kenapa? Karena lola itu udah lama itu Pak. Karena banyak channel yang saya miliki dari oleh Pak Wahyu itu ngelingnya ke kementerian itu Pak. Karena channel lola channel TV Desa Banyumas itu TV Desa pusatnya di Jakarta. Kami yang mengelola di Banyumas saya itu ada sekitar 150 channel di Indonesia dan untuk Banyumas itu yang megang saya. Jadi setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa-desa pasti saya akan promosikan. Saya akan beritakan. Misal hari ini ada kunjungan hukum, maka sore atau malam pasti akan saya naikkan gitu ya. Untuk ternyata desa Karanganyar bisa memanfaatkan dana ini untuk ini. Kegiatan penyuluhan hukum itu adalah bagian dari upaya desa menuju desa damai berkeadilan. Jadi sudah ke-16. Sekarang kalau dengan membangun suatu pembangunan tidak ada keberlanjutan, contoh gampang ya. Kalau dengan itu pengen bikin rapat, kan masih ada kelanjutan. Bukan artinya kelanjutan ini berdampak mempunyai dampak lanjutan. Setelah dibangun,
jalan desa itu murah rapat, jelas transportasinya jadi lancar. Sing muni nang kono ora pada nek arep dodol apa namanya hasil hutan beda muter-muter gitu ya. Kadang-kadang malah kepleset, tapi dengan adanya rawat beton menjadi mudah, jalan tempuhnya menjadi mudah, biaya produksinya menjadi ringan. Itu yang namanya berdampak positif. Nah, ini berdampak positif, menurut akhirnya jalannya bagus. Akhirnya di tepi jalan itu berkembang rumah 1, 2, 3. Jadi ini jalannya rame. Itu yang dimaksud dengan berdampak keberlanjutan. Nah, di sini ini kan kalau salah kan jalannya kan lintas antar desa ya, antar desa beda kecamatan ya Pak ya. Sana kan ke Cirebon. Manfaatkan aset-aset desa yang di tepi jalan gitu ya, yang bisa mengungkit untuk perekonomian dari desa. Contoh, Mas Iman boleh enggak? Itu kan aset desa. Terus mau diapain? Itu buat toko. Nah, sekarang tahu. Indeks desa membangun dalam bidang ekonomi IKE itu ada sebuah pertanyaan. Apakah desa-desa itu memiliki pasar desa? Oh tidak. Terus punya toko? Enggak. Pertokoan? Ada. Kalau pertokoan itu berjejer toko 10, itu namanya pertokoan. Itu nanti terang. Kenapa? Kalau dana desa itu diusahakan jangan terlalu banyak untuk belanja barang dan jasa. Karena kalau belanja barang jasa sekarang selesai habis. Diusahakan itu untuk bisa menghasilkan modal. Contoh tadi membuat toko. Dana desa membayar toko. Kan jadi modal. Modal itu bangunan tahun rampung dan dimiliki desa bisa disewakan jadi duit ya. Seperti itu. Nah, dari negara itu yuk kita bareng-bareng gitu ya, fasilitasi, kita bantu Kades gitu ya, kita bantu desa Karanganyar gitu ya, menjadi desa yang lebih baik, lebih maju, step by step pasti kita akan menjadi desa mandiri. Sehingga kalau udah desa mandiri, mereka pengen gampang aja gue. Kalau sekarang jauhnya nih padahal kalau udah desa mandiri itu diberi kelulusan oleh pemerintah 10% dana desa ini nggo ngapiki kantor desa. Kebanyakan itu sebenarnya boleh enggak? Kayak balai desa ini arep ngecat terus kayak bagiannya rusak. Pakai dana desa boleh enggak? Boleh. Syaratnya apa? Desa mandiri. Wes ayo saiki tak doakan Bu Kades jenengan rampung. Jadi Kades tak doakan, tak dukung, tak supporting ninggal apa desa mandiri alhumah. Amin gitu. Kata siapa Bu? Enggak aku nanya kata siapa berbicara minta bantuan. Enggak ada itu urusan apa aja Bu. Enggak ada namanya desa mandiri jadi susah banget. Tidak. Contoh desa mandiri sepanjang mengikuti aturan, contoh ya Bu, penyerapan dana desa di semester saldo pertama minimal 60% baru terserap, outputnya berapa persen? 40%. Nek orang nyampe 60% orang bakal dikucuri dana desa tahap kedua. Sini sudah berapa persen Pak Sekdes? Sudah bulan Juni ini, malah bulan Juli. Karena apa? Nanti kalau bulan November pemerintah desa Karanganyar itu tidak bisa menerap minimal 70%. Punishment-nya tahun berikutnya dipotong dana desa sebesar silpa. Berarti sebesar 30%. Sing lebih sinten desa. Seperti itu. Karena kalau nanti benar bekerjanya bisa mendapatkan alokasi kinerja, baik alokasi kinerja reguler itu sewanya sebesar 250 juta. Jadi gampang. Sebetulnya desa Karanganyar tahu sekali nanti kita tambahkannya
Jadi yang pirat, kowe dapat alokasi formula saja atau dengan alokasi kinerja. Nek orang anak alokasi kinerja, apa yang harus dilakukan? Maka pemerintah desa bersama dengan DPD dan warga perbaiki cara kinerjanya dalam mengelola dana desa. Parameternya apa? Terhadap serapan dana desa. Wong duwe duit untuk masyarakat yang ngomong. Ya Pak ya. Itu kuncinya. Tapi kalau dapat alokasi kinerja, berarti pemerintah desa ini bekerjanya on the track. Nah, apa cepat itu? Tidak. Karena tahun 2024 atau 2023 70 triliun se-Indonesia, Kemenlu menganggarkan 70 triliun untuk 75.000 desa. Kue mau dikucurkan sebidak 20 triliun. Serang dulu paling tinggi. Bapak ingin tahu? Itu baik akan dikasihkan kepada desa yang memiliki kinerja di tahun berjalan. Berarti Januari sampai dengan Juni, tadi yang disebutkan ada contohnya penyerapannya itu 9%. Lalu orang 9% akan ya buru-buru oleh alokasi kinerja tambahan. Tapi kalau sampai melebihi, laporannya bagus, on the track, kenapa? Pelaporannya sekarang online. Kapan data itu dimasukkan, itu terbaca. Karena sementara ini saya mempelajari strategi daripada Kemenlu ataupun oleh BPKP, yaitu Siskudev ataupun Omspan. Karena saya Banyumas itu menggunakan Siskudev itu sejak 2017, 2018 sudah online. Pelaporannya Omspan jalan. Nah, sehingga dari situ ketahuan, oh ternyata pada saat contoh ini Bu, desa Pancasan tetangga kita di Barat itu tadinya saya apa? Tahun 2022 saya promosikan, kebetulan di sana punya BUMDes gitu ya. BUMDes saya itu ngelola sampahnya itu diolah menjadi pakannya maggot kaken. Akhirnya direkturnya Mas Agung itu mengolah maggot itu untuk pelet. Dia menciptakan alat. Terus saya tantang ke Mas Agung. Mas Agung berani nggak tampil 1 jam bersama saya di TV Kemendes? Karena nyusabunya Bapak Nisomati itu juga Badan Malmi juga Bukades. Saya itu setiap pagi jam 6 sampai jam 7. Mungkin kanjengan ibu lagi masak gitu ya. Ada yang bapak udah ke sawah, saya itu tiap pagi jam 6 sampai jam 7 hari Senin sampai Jumat saya harus berdiri di depan Zoom. Untuk apa? Menjadi bagian untuk dari Kemendes untuk satu, mempublish perkembangan desa, yang kedua menjawab teman-teman desa baik pendamping atau pemerintah daerah terkait dengan bagaimana terhadap desa, khususnya adalah pengelolaan perkembangan atau pelaksanaan desa. Alhamdulillah kalau nanti Bu kasihnya siap, saya siapkan waktu hari Rabu Bu jam 6 sampai jam 7 pagi kami. Silakan ceritakan apa yang ingin dipublish tentang desa Karangrejo. Apa yang menjadi kunci di sini sehingga nanti Kemendes ngerti. Oh, desa Karangrejo kayak gini, potensinya kayak gini. Oh ternyata, ya desanya sana seperti ini. Oh perlu ada pendampingan. Nah itu yang di Pancasan dapat. Sekarang itu sekitar 1,5 miliar itu untuk pendampingan pengembangan wisata. Senang ya Pak ya? Senang. Bukan desanya senang. Alhamdulillah yang bagi kerjanya pemerintah daerah. Wah jadi bukan ada saya memantap gitu. Mimpinya bagus lah. Nah itu adalah stimulan yang saya buat strategi yang selama ini saya terapkan di Batu Batu. Hingga apa? Kalau udah naik seperti itu saya gampang jualannya. Ini loh, desa Karangrejo punya potensi ini, tolonglah. Dulu kalau pagi-pagi saya ceritanya Batu Batu, sekarang nggak pernah. Sekarang ceritanya itu Pati Raja ada 13 desa. Itu yang saya pokok saya sarau atau persatu. Sehingga nanti apa? Akan terbaca. Oh, berarti dana desa Lingkana benar caranya belanjakan.
oh ternyata memang betul di sana punya dampak, di kalangan dan desa punya dampak seperti itu, tingkat kesabarannya tinggi. Ini yang saya kadang-kadang, yuk kita saling melepaskan egoistis kita. Kita dikasih di Indonesia sekian ratus juta. Sini kalau nggak salah 900 ya Bu ya. Indonesia sekarang 900. Ya. 1 miliar itu. Nah itu 1 koma ya. Ya kemana 1 miliar ya Bu? Gede ya? Gede nggak? Gede. Ini harus disyukuri. Mari kita bantu. Apa yang diperlukan di Bukades? Tapi on the track. Bukades ingin bangun JKT dirampungkan. Misalnya dawannya nanti 1 kilo gitu ya, ini dirampungkan 1 kilo aja. Bukades itu kan dukung jenengan, mas, mengumumkan orang KW-KW anu jalan jenengan dan egoistis. Setuju ya? Itu yang namanya pembangunan terukur, ada batas waktu. Lalu banget kan jalur ini jalur bukan saya ya ustaz penting dia masa aden ini kafe yang mungkin duitnya hilang go BOP tapi si ciran swag bukan dia tahun ini apa tentang pertanian apa aja ini ada pelatihan kami ada nggak pertanian ada ya udah karena apa sekarang modelnya ada ilmu satu stunting itu tadi yang harus dikatakan. Yang kedua ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tidak hanya membangun fisik. Udah saya kira misalnya jalannya apik gitu ya, jalan soalnya bagus banget. Tapi masyarakatnya dalam bercocok tanam masih manual, ya nanti hasil produksinya tidak maksimal. Berarti butuh pelatihan. Kelompok tani ini dilatih, senangannya ini panen setahun 2 kali ya, bisa 3 kali. Caranya apa? Bisa tebang sari, undangan, PPL, boleh pakai dana desa gitu, boleh. Sing senang beternak, ternak kambing, ternak sapi, boleh pakai dana desa, boleh. Sing penting duwe kelompok, aja kelompok kan jenenge kelompok, jebule nang mburi nggo akhirnya pirah debu maring apa jangan sampai kayak tetangga ya masuk gitu. Jadi kita ikutin aturan mainnya pemerintah menganut duit ini sih mesti pemerintah lebih duit mesti anak maksud dan tujuan. Pak Jokowi itu pingin semua 75.000 desa itu menyala lilin-lilinnya. Beliau Bukades aktif sampai ke Jakarta, akhirnya didorong apa itu dan operasional pemerintah desa berapa persen? 3% dari dana desa. Kalau 3% nggak persen dari kepala desa dari 1 juta berapa? Itu daerah ya. Terus minta masa jabatan ditambah, alhamdulillah ditambah. Karena apa? Itulah karunia Allah. Nah, sekarang pemerintah minta tolongan Bukades jenggo ketahanan pangan minimal 60%, lebih sekarang 60% oleh jenggo BNPDB syaratnya adalah keluarga yang masuk dalam rentang kemiskinan ekstrim, masuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Orang anak nembeng debu maring yang lain, ya mungkin orang rampung di kondisi liane, orang rampung si miskin. Inilah strateginya kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang ada diselesaikan, yang ada selesaikan. Karena apa? Ya seperti itulah. Berikutnya adalah yang ketahanan pangan tadi. Yang keempat, sisanya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Kewenangan desa itu pun harus diputuskan dalam musyawarah desa, mulanya anak RKP des, nanti anak perdes RKP, nanti ada penetapan APBDes. Seperti itulah proses dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.
secara pribadi mohon maaf apabila saya ada penyampaian sebagai pendamping di hati di sore hari ini, kan saya adalah diamanati sebagai koordinator Pak. Ini kayak beliau Pak dan tidak menguasai wilayah tentang bela negara. Kapolsek tentang keamanan. Saya adalah sebagai koordinator bagaimana desa 13 itu membangun desanya itu sesuai dengan hasil data. Karena kalau sudah punya datanya, ini desanya adalah desa maju, maka ini melakukan ini melakukan sehingga itu dibangun kiye. Ada megar ngono, angger megar dari ketentuan mengko ini dana desane kowe ora ketonha hasil melas negara. Karena apa? Oleh beliau Pak Jokowi jujur luar biasa emang desa. Sekarang nggak emang gimana? Orang lainnya ngelola dana desa, dihadirkan pendamping desa. Orang ngerti tentang sosial, dihadirkan PKK. Orang ngerti tentang kesehatan ibu dan anak, lahirlah di situ mesti ditugaskan bidan desa. Orang anak tempatnya nggak posan dana desa oleh bangun pos adu sing penting kowe ning tanah desa. Orang apa nih Pak? Wong miskin sesuai dengan amanat undang-undang konstitusi kita, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, hadirlah diantaranya dengan BLT dana desa. Hadir adanya RT/RW rumah tidak layak huni. Terus hadir pengentasan kemiskinan untuk bidang stunting kesehatan itu apa? Stunting itu penyelesaian ada dua, intervensi sensitif sama spesifik. Kalau sensitif itu yang menyentuh ada batas. Contoh, misalnya keluarganya itu nggak punya jamban. Kalau orang nggak punya jamban kan perlu disuplai. Iya Bu, saya nggak mampu, saya orang miskin Bu. Cek data miskin dia masuk nggak? Orang miskin masuk. Bangunlah jamban dengan dana desa. Spesifik langsung yang bersangkutan. Contoh, orang hamilnya itu butuh PMT, butuh tambahan makanan bergizi, maka kasihlah ke beliau yang hamil. Seperti itulah dana desa. Jadi saya yakin dengan saya bismillah di sini, semoga saya dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan perbaikan untuk mencapai ke arah sana desa di Karanganyar khususnya menjadi lebih baik dan saya bisa bermanfaat dan insya Allah dalam silaturahmi ini dengan beliau Pak Andana dengan Kadek dengan warga masyarakat tetap nyambung.